Setelah voting selesai, para pemain diberikan jatah makan harian oleh para staf. Di sini, Junpei membuka makanan itu dan melihat isi dari kotak itu dan mengingatkan dirinya pada bekal makanan yang sama seperti yang dibuatkan ibunya dahulu. Dia juga bertanya pada Giun tentang isi dari kotak itu apakah sama dengannya atau tidak. Bahkan Junpei terlihat akan menyuapi Giun karena dia sedikit kurang selera makan. Bahkan dia juga berandai-andai jika dia main satu permainan lagi maka akan menutupi semua hutangnya. Mendengar hal itu, Giun teringat dengan salah satu temannya dahulu yang juga mengatakan hal yang sama namun nasibnya sangat kurang beruntung. Dia terbunuh di tempat itu juga. Sesaat setelah cerita tadi, beberapa orang menghampiri Giun serta Junpei. Di sini, para pemain yang memenangkan voting itu meminta Giun untuk membantunya satu kali lagi. Karena uang yang terkumpul di celengan itu belum cukup untuk menutup hutang dari para pemain. Di sini, mereka juga mencari bocoran permainan selanjutnya pada Giun, yang dimana permainan yang kedua itu adalah permainan dalgona atau permen gula. Mereka semua juga menggali informasi lebih terhadap Giun tentang seberapa sulit permainan itu dan bagaimana dia bisa memenangkan permainan kedua tersebut. Giun di sini terlihat tidak sadar jika yang bertanya padanya itu adalah si frontman atau orang yang mirip sekali dengan penyelenggara dari permainan tersebut. Sesaat setelah itu, salah satu pria tua mengatakan, jika semua orang menang, maka uang yang berada di celengan itu tidak akan bertambah. Dia juga akan merahasiakan itu dari semua pemain yang lain. Tapi di sini Giun berusaha agar semua pemain lain juga tahu dan dia juga akan menginfokan apa yang dia ketahui ke seluruh pemain agar mereka semua selamat. Setelah mendengar info dari Giun, satu persatu pemain kembali ke tempat mereka. Di sini terlihat pemain bernomor 007 segera bergegas kembali dan mengatakan hal itu pada ibunya. Ternyata sang ibu sedang membelikan telur dadarnya pada salah satu pemain bernomor 222. Ternyata wanita itu sedang hamil muda dan hanya ibu tua itu yang mengetahuinya. Dia juga menyuruh wanita itu untuk makan agar kesehatan bayinya tetap terjaga. 지금 이러고 있을 때가 아니야. 나 저쪽에 있어 저쪽에. 저기 밥 남기지 말고. Di sisi lain, pemain bernomor 001 terus menggali informasi pada Giun. Dia juga menanyakan perihal dia kembali padahal dia sendiri sudah memenangkan uang yang cukup banyak. Namun di sini Giun mengatakan jika itu bukanlah uang melainkan uang dari darah para pemain yang sebelumnya. Pria bernomor 001 itu juga mengatakan jika itu bukan perbuatan dari Giun yang menyebabkan para pemain lain itu mati di tempat itu. Tapi di sini Giun menjelaskan jika pria itu menekan tombol X maka para pemain akan selamat dan membawa sejumlah uang yang berada di celengan itu meskipun hanya mendapat bagian yang sedikit setiap orangnya. Di sini terlihat keduanya saling berdebat dengan hasil voting itu. Namun untungnya Junpei mencairkan suasana dengan bertemu dengan salah satu anggota marinir yang juga ikut dalam permainan tersebut. 아, 대호 씨. 나가고 싶습니다. 밝혀 주십시오. 너무 멋있었습니다. 잠깐. 네. 몇 개야? 샷! Di tempat lain, beberapa orang juga terlibat konflik gara-gara investasi koin kripto. Di sana terlihat pria berambut ungu kembali mendatangi endorsement kripto dan meminta uangnya dikembalikan. Dia juga melempar makanan yang sedang dia makan ke arah wajah dari pria tersebut. Singkat saja, baku hantam pun tak dapat dihindari untuk kali ini. Di sana terlihat tak ada yang memisahkan perkelahian itu. Hingga pria bernomor 001 itu mulai turun tangan. Cukup dengan beberapa sentuhan saja, kedua anak muda itu tumbang dengan mudahnya. Di sini juga terlihat jelas raut wajah pembunuh berdarah dingin ala frontman keluar. 잠깐만. Di tempat lain, para anggota staf sedang mendapatkan instruksi untuk segera beristirahat dan memasuki kamar mereka satu persatu. Di sini, kita akan diajak flashback yang dimana salah satu dari staf teringat dengan bocah kecil yang berada di sebuah parade. Dia teringat karena bocah kecil itu pernah memberikan sebuah lukisan saat dia masih ikut di parade kota.
Di saat para pemain sedang istirahat, di sini Gyun sedikit gelisah dan tak dapat istirahat dengan tenang. Setelahnya, sosok mirip frontman itu mulai mendekati Gyun. Dia berusaha meminta maaf atas kejadian tadi. Mereka juga saling memaafkan karena kesalahan yang mereka perbuat. Di sini, frontman sempat bercerita tentang istrinya, yang dimana dia terkena sakit yang cukup parah dan mengharuskannya menggugurkan kandungan itu. Namun, sang istri tak mau tahu dengan semua perkataan si dokter. Dia terus mempertahankan bayinya hingga dia bisa melahirkan dengan normal. Namun, biaya pengobatan itu cukup mahal dan banyak menelan biaya. Jadi, mau tak mau, pria yang mirip frontman itu mencari pinjaman hingga pinjaman itu menumpuk banyak. Mendengar cerita itu, Gyun terlihat sangat iba dengan apa yang dialami pria tersebut. Di tempat lain, para staf sedang mengorek-orek beberapa organ dari para pemain yang telah mati untuk mereka jual. Namun karena beberapa orang terlalu lama meninggalnya, jadi beberapa organ itu menjadi tak berguna dan hanya beberapa saja yang masih dapat diambil dan akan diperjualbelikan di pasar gelap. Di sana, mereka juga melaporkan penemuan itu pada petinggi staf Squid Game. Mereka melaporkan jika tidak ada yang bisa diambil lagi organ-organ tersebut dan pelakunya adalah staf yang bernomor 011. Setelah menerima laporan tersebut, staf lain memanggil staf yang bernomor 011 untuk menghadap kepada petinggi. Setelah sampai di ruangan, dia bertemu dengan pengawas dari permainan tersebut. Pengawas itu memberikan beberapa pertanyaan tentang SOP dalam menembak target, dan staf 011 itu hanya mengatakan jika dia hanya memastikan beberapa orang itu sudah mati saja. Di sana, pengawas itu juga memflashback awal pertemuan dengan staf 011 itu. Dia juga menceritakan jika 011 seperti orang yang tak berguna di ujung lorong rumah sakit dengan tatapan kosong serta memandangi langit. Di sini, perdebatan mereka kian memanas, bahkan dia akan memberikan kesempatan kedua untuk bekerja lebih berhati-hati lagi. Namun, staf 011 membantah semua perkataan dari pengawas itu. 희망이 없는 사람들을 고통 없이 편히 어차피 죽을 놈들이 그 일을 하려고 여기 왔습니다. 살 수 있는 사람 살리는 게 더 이상 제시할 게 없으면 뭐가 잘못됐어? Di tempat lain, Junho terlihat kembali ke kantornya yang berada di Seoul. Di sana, dia disambut dengan ocehan dari sang komandan yang ternyata Junho belum pamit padanya jika dia mengundurkan diri dari kepolisian. Setelah mendengar beberapa ocehan itu, Junho meminta bantuan pada sang komandan dan mengatakan untuk mencari keberadaan pulau yang selama ini dijadikan tempat bermain. Di sana, Junho juga meminta dengan segera mencari pulau itu karena keselamatan dari Gyun mulai terancam. Namun, sang komandan menganggap Junho masih sakit dan memintanya untuk kembali melakukan terapi. Di sini, Junho sempat berdebat dengan sang komandan karena dia menganggap Junho hanya omong kosong dan tanpa bukti yang kuat untuk melakukan penyelidikan. Dia juga mengatakan jika semua itu harus ada bukti yang kuat guna penyelidikan lebih lanjut. Setelah kejadian itu, dia kembali menghubungi Pak Kim dan akan segera melakukan pencarian sendiri tanpa pihak kepolisian yang sama sekali tidak percaya dengan semua perkataannya. Pak Kim juga menginfokan pada Junho jika Kapten Park memiliki kapal lagi dan dia juga akan membagi tim menjadi 2 kelompok agar pencarian pulau itu bisa cepat ditemukan. Di sisi lain, Gyun kembali menghadapi permainan itu. Di sana, frontman sempat memastikan jika dalgona segitiga itu adalah yang paling gampang. Gyun pun maju dan menjadi yang pertama dalam mengambil dalgona itu. Dia memilih bentuk segitiga, namun setelah dia membukanya, dia terkejut dengan pilihannya itu karena bentuk segitiga itu yang sangat rumit. Semua pemain yang melihat hal itu melakukan protes terhadapnya tentang bentuk dari segitiga tersebut. Gyun pun mulai terpojok oleh para pemain yang berada di sana, dan ternyata itu hanya mimpi buruk dari Gyun saja. Mimpi itu sangat terasa nyata bagi Gyun sehingga dia terbangun dari tidurnya. Satu persatu dari para pemain mulai terbangun dengan suara musik yang keluar dari beberapa speaker yang berada di sana. Setelah itu, para pemain diberikan arahan untuk segera bersiap-siap karena permainan selanjutnya akan segera dimulai. Sahabat dari Gyun juga terlihat mengingatkannya kembali tentang pemilihan dalgona itu. Setelahnya, para pemain kembali diarahkan ke sebuah ruangan yang cukup luas. Di sana, salah satu staf memberi arahan untuk permainan selanjutnya dan meminta para pemain untuk membentuk satu kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam waktu 10 menit. Semua pemain kembali memojokkan Gyun tentang permainan kedua itu dan mengatakan jika
jika dia hanya menipu para pemain tersebut. Bahkan pemain yang bernomor 100 sangat marah dan menunjuk-nunjuk Gyun karena bualan yang dibuatnya tersebut. Namun di sini ada pemain bernomor 001 atau frontman yang menjadi penengah di saat ketegangan itu berlangsung. Dan permainan pun dimulai. Peserta hanya diberikan waktu 10 menit untuk menentukan kelompoknya. Satu persatu dari para pemain mulai mencari kelompok terbaik yang berada di sana. Namun di sini, Gyun membentuk tim bersama dengan pemain 001 alias frontman temannya dan kedua pria bernomor 388 dan 096. Selang beberapa saat, salah satu wanita yang sedang hamil itu mendatangi Gyun dan yang lainnya. Di sana, wanita itu meminta bantuan untuk ikut ke kelompoknya dan mengatakan jika dia sedang mengandung. Seketika itu, Gyun dan yang lainnya menerima wanita itu karena kasihan. Setelahnya, waktu habis dan mereka kembali diarahkan untuk permainan selanjutnya. Kelompok Gyun mulai menyusun rencana dan mulai membagi beberapa permainan yang bisa mereka kuasai. Namun di sini, pemain bernomor 001 meminta Gyun untuk memilihkan permainan apa saja untuk dirinya. Gyun pun memilihkan permainan gasing untuk frontman, serta permainan JG untuk dirinya sendiri. 자, 이제 다들 손 둘셋 하면 필승 하는 거야. 화이팅 하자. Di sini terlihat permainan itu sangat mengasihkan karena mereka bisa bekerja secara berkelompok, bahkan kekompakan serta kerjasama tim sangat dibutuhkan di permainan kali ini. Namun di sini kedua tim tadi sering melakukan kesalahan dan menyebabkan waktu yang diberikan habis. Singkat saja mereka langsung dihabisi oleh staf yang berjaga di area permainan tersebut. Di saat para pemain sedang stres karena kejadian itu, terlihat pria berambut ungu serta pria yang bernama Namgyu malah terlihat santai dan tidak ada raut ketakutan di wajah mereka berdua. Di sini, Namgyu juga meminta obat yang berada di salib milik pria berambut ungu itu agar dia tidak gelisah saat melakukan permainan tersebut. Setelahnya, beberapa staf datang dan membawa beberapa peti mati untuk pemain yang gugur. Di sana juga terlihat masih ada seseorang yang mampu bertahan dari tembakan tersebut. Namun staf itu mulai menembaknya kembali dan memastikan dia sudah meninggal. 명령이야. Permainan pun dimulai dengan peserta selanjutnya. Di sini terlihat Yunju mencoba menguatkan seorang gadis bernama Yongmi untuk tetap kuat dan harus bisa untuk memainkan game itu. Mereka semua bersiap dan saling menguatkan satu persatu untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka kalau mereka bisa melakukan permainan tersebut. 선우야, 여기 뒤에 있는 사람들한테 저는 믿어요. 우리가 해낼